Hitung-hitungannya banyak sekali ya, karena yang berkepentingan di dalam usaha saya juga banyak. Selain karyawan saya yang sudah banyak, dan tentunya biaya pajak yang kita keluarkan juga sama dengan kita bunuh diri. Ya terhadap seluruh bisnis itu belum sekarang ya nanti, ya kan? Nanti. Ya tunggulah beberapa bulan lagi. Ya kita udah buka di Thailand, kita buka di Dubai, kita udah buka di Malaysia. Ya udah nanti lama-lama kita pindah semua. Karaoke saya kan banyak. Ada seratusan ya. Ya dihitung aja dalam 1 bulan kita pengeluarannya berapa. Terus 1 tahunnya ya dikalkulasi aja berapa banyak gitu. Karena kan ya kalau dikumpulin karyawannya juga semuanya pada nganggur gitu. Pengacara sekaligus pengusaha Hotman Paris Hutapea baru-baru ini menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak hiburan 40 sampai dengan 75%. Bagi Hotman, kebijakan menaikkan pajak hiburan akan sangat merugikan banyak orang karena akan banyak yang akan menjadi korban, misalnya saja PHK. Senada dengan Hotman, pedangdut Inul Daratista yang juga pengusaha karaoke besar di Indonesia juga menyampaikan hal yang sama. Inul mengkritik keras kebijakan pemerintah yang dalam hal ini Menteri Pariwisata yang menaikkan pajak hiburan. Bagi Inul, menaikkan pajak sama saja dengan mencekik pelaku usaha hiburan seperti dirinya. Lantas seperti apa hasil pertemuan pelaku usaha hiburan yang dimotori oleh Hotman dengan Menko Perekonomian baru-baru ini? Hitung-hitungannya banyak sekali ya, karena yang berkepentingan di dalam usaha saya juga banyak. Selain karyawan saya yang sudah banyak, dan tentunya biaya pajak yang kita keluarkan juga sama dengan kita bunuh diri. Ya memang prinsip pajak itu kan dari keuntungan, iya kan? Ini malah modal pun diambil. Berarti intinya kita menduga ada oknum tertentu yang mau mematikan bisnis ini. Padahal jangan lupa, Bali itu 90% tamunya kalau udah malam keluar ke klub, ya kan? Ini dari Bali, Meksiko nih, 90% keluar, dia kan datang untuk berlibur. Kalau semua bar di Bali tutup, ya udah sama aja Bali tutup para wisatanya. Bukan memberatkan lagi, tapi saya rasa ini bisa membuat usaha saya tutup. Dan ini juga akan menjadi efek dari tutup ini kan juga banyak sekali pegawai saya yang kena PHK, dan tentunya bukan efeknya dari pekerja karyawan saja yang kena PHK, tetapi hasilnya adalah insan musik pun juga tidak akan dapat royalti. Bukan saja royalti ya, tapi kita tidak bisa setor ke LMKN. Kalau kita tutup juga tidak ada income buat mereka juga, karena pendapatan kita itu di karaoke keluarga saat ini dalam 1 tahun itu kita bisa setor ke LMKN itu 22 miliar loh. Kita bisa setor ke situ dan itu bisa distribusikan kepada semua insan musik, artis-artis juga. Tapi kalaupun seandainya kita tetap akan dikenakan dengan pajak yang begitu besar, ya wassalamualaikum. Gitu ya, kita tunggu aja, mungkin akan selesailah usaha kita gitu. Bukan mengurangi, menghabisi semua karyawan karena kan tutup. Ya terhadap seluruh bisnis itu belum sekarang ya nanti, ya kan? Nanti. Ya tunggulah beberapa bulan lagi. Ya kita udah buka di Thailand, kita buka di Dubai, kita udah buka di Malaysia. Ya udah nanti lama-lama kita pindah semua. Ya makanya kita mau kabur. Kita udah mau buka di Twin Tower dekat Malaysia. Kita buka di Bangkok ini ke Dubai, kita mau seluruh penghasilan kita mau pergi ke Dubai. Goodbye Indonesia. Bisnis plan tahun ini kalau yang 1 2022 lanjut. Udah mulai malah, kita udah tahu terlalu berat. Selama ini pun terlalu berat. 25% Jakarta ya. Ya, betul. 25% dari total bruto loh. Coba orang nyanyi di bar, misalnya nih kayak nyanyi si Inul.
Dia nyanyi lagu kesayangan teman dekatku. Mulanya biasa saja. Dia kan lagunya si Mer. Ya. Masa cuma nyanyi doang lu bayar pajak 40%? Otak tuh di mana sih? Pajak yang ideal seperti di Bangkok 5%. Ya, karena itu dari total gross. Ibaratnya gini loh. Pajak itu kan biasanya dari keuntungan dipotong biaya. Itu prinsip pajak. Ya, jadi keuntungan itu dibagilah. Sebagian untuk pemerintah, sebagian ini enggak dari pendapatan. Jadi biaya itu nggak dihitung langsung. Total pendapatan langsung kena pajak. Itu benar-benar nggak masuk di akal. Itu sama saja saya bilang itu memang tujuannya mau mematikan usaha ini. Kalau nggak suka ya jangan keluarin izinnya gitu loh. Pak, karena di dalam pajak ini kenapa saya bilang bukan 40-75%, tapi 100% lebih yang harus keluar dari kita, gitu, yang harus kita bayarkan. Karena yang pertama kalau karaoke keluarga itu kan memang yang terlibat banyak gitu. Kalau seandainya dari pendapatan kita tidak sesuai gitu, kita setor ke LMKN. LMKN itu kan juga hak cipta, hak terkait, itu yang kita setorkan itu adalah melibatkan banyak insan-insan musik yang income-nya, yang pendapatannya juga dari kita gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak memenuhi target itu, ya terpaksa kita harus tutup. Mau nggak mau harus tutup. Selesai sudah bisnis usaha karaoke keluarga gitu. Dan kita nggak punya karyawan lagi, kita nggak bisa setor ke LMKN, dan kita tidak bisa mendistribusikan uang musik kita ke salah satu badan asosiasi. Jadi ya itu keputusan yang saya ajukan tadi. Jadi mohon dikaji ulang, dan mudah-mudahan ini semuanya dari pengusaha besar juga semuanya keberatan, dan mudah-mudahan dari surat edaran menteri nanti bisa menjadi acuan kita masih tetap terus berjalan dengan pajak yang sebelumnya. Itu harapan kita kalau bisa diturunkan. Pak Jokowi pun tidak setuju kenaikan 40% tersebut. Makanya dalam rapat kabinet, Pak Jokowi memerintahkan Mendagri untuk mengeluarkan surat edaran agar Pemda berani secara jabatan ex officio menerapkan pasal 101 undang-undang tersebut yang memberikan kewenangan kepada Pemda untuk tidak tunduk kepada 40%. Dia boleh mengurangi, bahkan boleh menghapus. Itu kewenangan Pemda. Jadi Pak Jokowi sudah setuju, Mendagri juga sudah mengeluarkan surat edarannya. Cuma ada gubernur yang Pemda yang masih belum berani, masih meminta surat edaran dari Menteri Keuangan karena ini masalah pajak. Tadi Pak Menko Ekwin sudah membahas dengan istana, katanya tidak memerlukan surat edaran lagi dari Menteri Keuangan. Cukup surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang sudah terbit hari Jumat lalu. Artinya gubernur itu, Pemda sudah bisa kembali kepada tarif pajak lama tanpa harus menunggu surat edaran dari Menteri Keuangan. Itu tadi kata Menko Ekwin. Karena memang di pasal 101 undang-undang itu adalah kewenangan dari Pemda, bukan kewenangan Menkeu, bukan kewenangan dari Mendagri. Mendagri hanya menerbitkan surat edaran agar Pemdanya berani. Akibatnya ditunda, tapi prosedurnya bukan ditunda. Caranya begini, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran ke Pemda. Hei Pemda, kau boleh menerapkan pajak lama. Itu inti daripada surat edaran Mendagri, karena memang di pasal 101 Pemda boleh melakukan itu. Jadi Mendagri hanya mengingatkan, kau kan berhak tidak patuh kepada 40%. Karena di undang-undang itu disebutkan naik 40%, tapi Pemda boleh menghapusnya, boleh tidak taat kepada 40% secara jabatan. Jadi dengan cara itu Pak Jokowi kembali kepada tarif pajak lama, karena saya berkali-kali usulkan agar Perpu, Pak Jokowi tidak berani mengeluarkan Perpu. Ya, karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100% sama aja membunuh perusahaan. Di mana? Pajak itu kan harusnya dari keuntungan. Ya, gitu. Denmark pajaknya 40% dari keuntungan, tapi seluruhnya gratis, sekolah gratis, dokter gratis, ya, sampai hidup profesor pun gratis.
Kabar pemerintah yang menaikkan pajak hiburan mendapat tanggapan serius dari pengacara kondang Hotman Paris. Ya, Hotman yang selama ini dikenal sebagai pengacara sukses, glamor, dan tajir tidak membuat Hotman diam dengan naiknya pajak hiburan yang kelewat tinggi. Hotman begitu lantang menyuarakan ketidaksetujuannya dengan aturan naiknya pajak hiburan yang menurutnya akan merugikan para pengusaha hiburan. Membicarakan kekayaan, memang sosok Hotman Paris tidak perlu diragukan kekayaannya. Sudah menjadi rahasia umum pula jika sumber penghasilan Hotman bukan hanya datang dari profesinya sebagai pengacara, tetapi juga usaha yang ia geluti selama ini. Misalnya, usaha hiburan Holy Wings di berbagai kota yang sudah dijalaninya belakangan ini. Menjadi wajar jika pengacara nyentrik itu kerap tampil mewah, yang bagi Hotman selama ini merupakan bagian citra dari dirinya. Selain kendaraan super berharga miliaran yang terparkir di rumahnya, di tubuh Hotman juga melekat benda-benda dengan harga fantastis. Jas yang ia kenakan, baju, celana, dasi, cincin, jam tangan, sepatu, dan detail penampilan lainnya tidak hanya khas, lebih dari sekedar mencirikan sosok Hotman yang berbeda. Dukungan penampilan itu harganya memang luar biasa. Jika dikalkulasi secara kasar saja bisa mencapai lebih dari puluhan miliar. Tak heran jika naiknya pajak hiburan membuat Hotman meradang, lantaran akan menggerus usaha yang sudah ia rintis. Sebab dari situ pula pundi-pundi kekayaan Hotman. Sebagai manusia normal, semua manusia ingin sesuatu yang mewah. Dan kalau kamu sudah bekerja keras, adalah dari segi agama pun tidak salah kalau kau menikmati hasil kerja kerasmu. Kalau pertimbangan saya lain. Karena saya menghasilkan uang dari praktek sebagai advokat. Nah, dengan saya berpenampilan sangat first class, tentu lawan-lawan saya atau klien saya pun akan menghormati. Kalau pengusaha, di pikiran mereka, kalau berlian 10 karat ke atas berarti harganya sudah 5 miliar ke atas satu cincin. Kalau itu diputar di saham atau diinvestasikan, mereka menganggap itu akan menghasilkan uang. Ya kenapa bodoh dibelanjakan untuk berlian? Nah, itu tentu pertimbangan dia dari aspek situ. Kalau berlian itu sudah di atas 10 karat, bagi mereka itu sudah dianggap extraordinary, sudah luar biasa. Karena apa? Di Amerika itu hanya rapper-rapper yang make, ya hanya penyanyi-penyanyi top yang memakai begitu. Dan kemudian saya bertahun-tahun, 3 tahun di Australia dan ratusan pendidikan di luar negeri. Jadi memang ini pesan saya kepada para orang tua, pesan saya kepada orang tua yang mau, sekarang ini banyak orang tua yang ambisi anaknya menjadi pengacara. Karena melihat kemewahan yang kita dapat. Enggak sama, ini jam. Kalau gini, inilah contoh penghargaan klien. Saya ini punya 6 jam Rolex yang harganya hampir 1 miliar 1 jam. Hampir semuanya pemberian klien. Setiap saya ulang tahun, klien saya akan mengirimkan berbagai hadiah. Dan hadiahnya nggak ada yang di bawah 500 juta. Tidak hanya Hotman yang menjerit dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburan, Inul Daratista juga menyampaikan hal yang sama. Terlebih, baru beberapa tahun usaha karaoke yang dijalaninya lepas dari masa kritis setelah dihantam COVID-19. Kini di awal tahun 2024, kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburan membuat dirinya pusing alang kepalang. Inul pun mengaku jika kebijakan itu benar-benar dilaksanakan, maka usaha karaoke yang sudah bertahun-tahun digelutinya akan merugi, bahkan bisa tutup. Bukan hanya Inul yang rugi, ribuan karyawannya juga pasti akan terkena imbasnya. Banyak miliaran. Udah bermiliar-miliar, dah jelas ya, karena bertahun-tahun. Karaoke saya kan banyak, ada seratusan ya dihitung aja dalam 1 bulan kita pengeluarannya berapa, terus 1 tahunnya ya dikalkulasi aja berapa banyak gitu, karena kan ya kalau dikumpulin karyawannya juga semuanya pada nganggur gitu.
Saya dan juga tim dari Asosiasi Pengusaha Karaoke Indonesia, juga LMKN atau LMK juga akan memberikan surat terbuka nanti kepada pemerintah pusat untuk bisa menjadi bahan pertimbangan supaya karaoke kita bisa dibuka kembali. 25%. Apa kabar, Mbak? Gimana hari Sabtu ini kita? Sepi ya? Ini hujan di luar, sepi juga. Pajaknya berapa? Apa tahu? Pajaknya kita di sini 25%. Terus? Ya itu aja, tahun kan banyak yang komplain pajak hiburan terlalu tinggi. Jatuh pajak harga 25% aja banyak tamu yang komplain. Gimana nanti pajak naik 70%? Kita lebih banyak pasti lebih komplain. 25 aja, kondisinya seperti ini. Mereka butuh makan. Pajak 25%, tamu aja udah teriak-teriak. Ini hari Sabtu. Itu satu outlet kalau dulu bisa 50, sekarang udah turun jadi 40. Turun lagi sekarang karyawan saya di sini kalau nggak salah cuma 30 atau 35. Iya, kosong. Kosong. Ruangan segede ini ya, tamunya cuma beberapa. Kosong. Yang ada cuma kosong. Satu. Kelasnya small, karyawan saya banyak yang nganggur. Kalau kalian ini ya karaoke-nya sepi kayak begini, kalau pajaknya naik 75%, kalian saya selesaikan untuk tidak ikut ibu lagi, gimana? Menteri Pak Jokowi juga tolong undang-undang ini dikaji ulang lagi, karena ketika Bapak naikkan pajak, banyak orang-orang yang tidak bekerja lagi, tidak bisa bekerja lagi. Jadi minta tolong buat Pak Sandiaga Uno juga. Saya tunggu ngopinya, Pak, biar kita semuanya nggak gelisah. Karena tamu di sini aja pajaknya 25% aja udah teriak-teriak. Ini hari Sabtu, Pak, sepi. Beda sama diskotik yang udah kelasnya tinggi ya, mereka duitnya banyak. Tapi ini karaoke keluarga bersih. Tamu saya, ruangan saya segini besarnya, tapi yang isi hari Sabtu cuma 2-3, nggak banyak. Mereka aja udah teriak. Oh, bisnisnya banyak, ada bisnis makanan, bisnis karaoke, dan banyak lah. Insya Allah mudah-mudahan terrealisasi di tahun 2024 ini. Sekarang lagi masa pembangunan, mudah-mudahan nanti bisa lancar openingnya, bisnis lebih kuat lagi. Pokoknya segala sesuatunya tinggal dikuatin semua deh, gitu. Karena apa yang aku dapat semuanya alhamdulillah sudah tercapai, dan namanya manusia kan gak ada yang sempurna ya. Jadi pengennya nambah lagi, tapi yang jelas aku pengen nambah bisnis lagi, terus karir meningkat, prestasi banyak, iklan banyak, rezeki banyak, show banyak, endorse banyak, stripping banyak, ya pokoknya semuanya itulah. Sebagai seorang artis, banyak karya, dan tentunya eksistensi lebih established lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikan In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.